Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Putu Alit Rastuti dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila melibatkan beberapa tahap penting yang melibatkan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disering disebut dengan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari serangkaian diskusi, kompromi, dan perumusan yang melibatkan tokoh-tokoh penting bangsa. BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan bertujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di gedung Cho Seng-in yang lebih dikenal sekarang dengan Gedung Pancasila Jakarta. Dalam sidang ini, para anggota membahas dasar negara Indonesia Merdeka. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara yang diterima secara aklamasi. BPUPKI membentuk panitia kecil yang sering disebut dengan Panitia 9. Panitia ini bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah BPUPKI dibubarkan, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden. Dalam sidang ini, terjadi beberapa perubahan pada sila pertama Pancasila. Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia. BPUPKI 1 Juni 1945 adalah momen penting karena pada saat itu Soekarno menyampaikan pidato yang mengemukakan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Pidato ini menjadi landasan bagi rumusan Pancasila selanjutnya. Soekarno mengusulkan 5 prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme atau sering disebut dengan perikemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang berarti 5 prinsip atau 5 asas. Setelah melalui persidangan, Pancasila akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan bunyi seperti yang kita ketahui hingga saat ini. Peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai penting seperti musyawarah mufakat, semangat persatuan. Para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang agama duduk bersama untuk merumuskan dasar negara agar dapat diterima oleh semua pihak. Nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan juga sangat terlihat dalam proses ini, terutama dalam perubahan sila pertama yang menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebagai generasi muda, kita dapat mengambil pelajaran berharga dari proses lahirnya Pancasila. Semangat persatuan, musyawarah, toleransi adalah nilai-nilai yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi tantangan keberagaman. Kita harus mampu menjaga dan melestarikan persatuan bangsa dengan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga dapat menjadi pedoman dalam sikap dan perilaku serta dalam berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tapi juga yang hidup relevan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dengan memahami sejarah nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen perubahan, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.